Jika kau bertanya padaku, Ji Liangzuan sepupu Ji Sihan. itu pasti Tuan Muda Ji yang paling berpengaruh, kakakku. Jarang sekali dia kalah dariku dalam golf. Proyek Kota Barat malam ini, apakah berhasil atau tidak? Tergantung padamu. Dan kinerjamu Direktur Lin. Baiklah, Tuan Muda Ji, aku pasti akan memuaskanmu, Direktur Ji. Pergi. Duduk di sebelah Direktur Ji. Keluar. Kotor. Kalau begitu mari kita minum. Minum. Tepat sekali. Mari kita mainkan sesuatu yang seru. Yang kalah minum. Minum 10 gelas penuh. Lalu terima hukumannya. Telanjang. Kakakku tidak suka itu. Oke. Bermain. Bagus. Hebat. Jadi berapa banyak untuk gelas pertama? Biarkan Direktur Ji yang memutuskan. Ayo, Juan. Jika itu dia. The film was translated Pasti and Direktur Ji yang tahu narrated caranya. by M-Media. Minum ini. Ayo. Minum. Aku tidak akan minum. Bersikaplah masuk akal. Kalau tidak kau tahu akibatnya. Minum. Peminum yang baik. Bagus, teruskan. Teruslah. Delapan. 9. 10. Wanita cantik ini akan segera menanggalkan pakaiannya. Telanjang. Telanjang. Aku akan menerima hukuman untuk Nona Shu. Terima hukumannya. Biarkan dia melakukannya sendiri. Telanjang. Karena Direktur Ji tidak menyukaiku dan menargetkanku di mana-mana, maka tinggal di sini tidak ada gunanya. Aku tidak akan merusak kesenangan semua orang. Jika kau tidak memberikan perintah, pukul 1. Orang-orangku akan masuk dan menangkapnya. Jangan sentuh dia. Telanjang. Kau bajingan. Jangan kotori pandanganku. Direktur Ji. Direktur Ji. Apakah kau menyinggung Direktur Ji? Beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu hari ini. Siapa itu? Siapa kau? Baru saja. Terima kasih untuk yang tadi. Tapi bisakah kau? Tolong lepaskan dia. Aku... Jadi keenggananmu hanyalah sebuah sandiwara. Memainkan permainan seperti itu, kau akan menerima siapapun. Apa yang ingin kau lakukan? Kau hanya boleh menjadi milikku. Lepaskan aku.
Aku mohon padamu. Tolong lepaskan orang itu. Kalau tidak temanku, benar-benar akan berada dalam bahaya. Xuan, kau di mana? Banyak orang menggedor pintu di luar. Kau The tidak film boleh was kembali. translated and narrated Shan. by M Media. Shan cepat hubungi polisi. Cepatlah, jangan takut. Aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa sebenarnya kalian semua? Mengapa kalian begitu kejam padaku? Kau sudah memotong salah satu jariku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau menciumnya, memeluknya, dan bahkan membiarkannya duduk di pangkuanmu. Kakak, Ini adalah hukuman yang pantas kau terima. aku salah. Bereskan dengan bersih. Ya, Shan. Tuan Ye, semua yang kujanjikan padamu telah kupenuhi. Jika bahaya datang padaku jangan sendiri. Skandal grup Lin saham anjlok semalam. Aku harus kembali dan menyelamatkannya. Dia adalah satu-satunya kerabatku. Aku jamin temanmu akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu di masa depan, hubungi saja aku. Tapi, Lin Zichen, Dia tidak akan kembali. siapa sebenarnya dia? Mampu menjatuhkan dalam semalam. Lin Zichen. Mungkinkah itu Ji Sihan? Tidak mungkin. Dia juga tidak punya alasan untuk membantuku. Kau sudah bangun. Kau mengalami hal seperti ini. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Untungnya kali ini kita berutang budi pada Direktur Ji. Cara dia bertindak kali ini benar-benar kejam. Apa kau lihat beritanya? Mulut Lin Zichen dijahit tertutup. Urat di pergelangan tangannya diputus. Paha-pahanya juga dipotong menjadi dua. Apa? Ji Sihan yang melakukan itu. Kalau bukan dia lalu siapa lagi? Selama bertahun-tahun, apapun yang terjadi, bukankah dia selalu menanganinya secara rahasia? Kali ini benar-benar bukan dia. Kami sudah putus. Kami tidak akan bertemu lagi. Apa? Kapan ini terjadi? Kau bersamanya selama 5 tahun. Bagaimana kau bisa mengakhirinya begitu saja? Kau hanya boleh menjadi milikku. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu dia. Malam ini pergilah ke suite Direktur YC. Mengapa saya harus pergi ke sana? Karena aku mau. Kau. Aku ingin lihat. Siapa sebenarnya kau? Hotel YC. Dia bukan Ji Sihan. Ji Sihan tidak punya tato. Ini kegagalan. Lain kali ganti ke yang lebih besar.
Kenapa kau tidak mau menyerah? Kau bajingan tak tahu malu. Siapa sebenarnya kau? Jika kau tidak bisa tidur, kita bisa melakukannya lagi. The film was translated and Jika kau narrated benar-benar by menyukaiku, Media. mengapa kau tidak menunjukkan wajah aslimu? Ini belum waktunya. Tidurlah. Mimpi. Si Yue sangat baik. Kau baik-baik saja. Wu Jingxian tuan muda kedua keluargaku. Kamu menyebabkan kecelakaan mobilku. Sementara, aku tidak sadarkan diri di rumah sakit. Kamu masih bersama pria lain, melakukan hubungan intim. Beraninya kamu masih datang mencariku. 5 tahun lalu. Dokter bilang uangnya tidak cukup. Aku pergi meminjam uang. Apakah meminjam uang harus tidur dengan seseorang? Kedok moral macam apa yang kamu tunjukkan? Kau bajingan. Si Yue, hentikan. Sakit sekali si Yue. Si Yue. Jisihan. Setelah tidur begitu lama, Shuan, kenapa kau tidak datang bekerja? Aku minta maaf. Aku merasa tidak enak badan. Aku ingin meminta cuti sakit. Sepertinya, aku benar-benar harus pergi ke rumah sakit. Terjadinya kantuk yang berlebihan. Rumah sakit menunjukkan bahwa otakmu sudah mengalami kekurangan suplai darah yang parah. Pergi dan selesaikan prosedur rawat inap. Tidak perlu. Kondisi fisikku. Aku sangat menyadarinya sendiri. Bagiku saat ini, hal yang paling penting adalah sedikit waktu ini. Mengingat kondisimu saat ini tahu bisa dengan mudah pingsan, atau bahkan mengalami kematian mendadak kapan saja. Jika kau berjuang untuk waktu yang sedikit lebih lama, akan ada sedikit kemungkinan lebih untuk menunggu jantung. Sudahlah. Sudah 5 tahun. Beberapa puluh hari terakhir ini, aku tidak ingin mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk lagi. Surat pengunduran diri. Shan, kakak perempuanku tersayang. Tolong jangan bersedih untukku. Hidup di dunia ini selalu tidak terduga. Fakta bahwa aku nyaris hidup melewati usia 20 tahun adalah berkat kau dan Sang Siwe bekerja siang dan malam. Bekerja tanpa lelah untuk mencari uang. Sebelum aku pergi, satu-satunya hal yang bisa kutinggalkan untukmu adalah kartu bank. Ini adalah mahar yang kutabung untukmu. Uang ini, tolong gunakan tanpa khawatir. Itu tidak ditukar dengan apapun. Itu bersih. Sayang sekali. Aku tak bisa lihat kau menikah. Hidupku akan segera berakhir. Inhua Internasional. Shuan. Direktur Nin, tolong sebentar lagi. Kirimkan dokumen penawaran J ke kantor direktur. Ya. Kerahmu miring. Jika tidak ada yang salah. Kalau begitu bangunlah. Tapi, kurasa pergelangan kakiku terkilir.
Aku hanyalah pengganti. Apalagi yang masih kau fantasikan? Direktur Nin. Xuan, aku punya sesuatu yang penting. Aku juga punya sesuatu yang sangat penting. Aku di sini untuk mengundurkan diri. Tapi Direktur Gu yang datang ke Beijing untuk berpartisipasi dalam penawaran secara khusus memintamu untuk menjamunya. Direktur Gu. 5 tahun lalu. Dengarkan aku baik-baik. Aku sekarang, pewaris grup gue, kamu dan Kiao Shanshan. Jika kalian berdua berani mengungkap identitas masa laluku, atau menggunakan ini untuk mengancam keluarga gue, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku tidak akan pergi. Banyak rekan kerja, cukup kompeten. Untuk pekerjaan ini, Yinghua kita telah bekerja sama dengan grup Gu selama bertahun-tahun. Karena proses penawaran ini, semuanya menjadi sangat tidak menyenangkan. Kita harus menggunakan pertemuan ini untuk memperbaiki hubungan. Ini sangat penting. Tapi, tidak ada tapi. Jaga baik-baik Direktur Gu. Aku bisa membiarkanmu mengundurkan diri lebih awal. Asisten Direktur Nin memiliki kemampuan profesional yang kuat. Sebelumnya disukai oleh Direktur Lin. Dan sekarang secara khusus diminta oleh Direktur Gu. Tentu saja. Sebagai asisten Direktur Nin, aku pasti akan mengandalkan kemampuan profesionalitasku yang kuat untuk menjamu Direktur Gu dengan baik. Aku harap Direktur Nin menepati janjimu setelah Direktur Gu The pergi. film was translated Izinkan aku and mengundurkan diri. narrated by M Itu Media. sudah pasti. Pergi ke bandara sekarang untuk menjemput Direktur Gu. Waktunya seharusnya tepat. Sihan. Maisofobimu belum sembuh. Itu tidak bisa disembuhkan. Maksudku adalah, jangan pergi ke makan malam-malam ini. Bagaimanapun itu adalah proyek grup G. Anda seharusnya menghindari kecurigaan. Selain itu, orang-orang dari grup Gu, Anda tidak perlu bertemu. Sudah sepantasnya aku bertemu dengan pihak penawar. Proyek ini tidak akan ditetapkan secara internal untuk Yinghua. Bisnis adalah bisnis. Kirimkan aku alamat untuk malam ini. Lima tahun lalu. Sudah ku bilang jangan ikuti aku, apa kau tidak dengar? Si Yue. Nona Shu, kita hampir sampai di bandara. 5 tahun lalu. Si Yue. Kau datang. Sudah ku bilang jangan mencariku lagi. Apa kamu tidak mengerti? Kau bajingan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku bukan lagi Sang Si Yue. Namaku adalah Gui Jingshan. Nona Shu, lama tidak bertemu. Tuan Gu, silakan ikuti aku. Nona Shu, di antara kita, tampaknya ada kesalahpahaman. Direktur Gu, ini kartu kamarmu. Kita akan pergi ke hotel sekarang. Nona Shu, kamu terlihat sangat takut padaku. Pedang pertama saat mencapai pantai. Membunuh orang yang kau cintai dulu. Bagaimana aku tidak takut? Kau tidak sedang membicarakan aku kan? Di antara kita, apakah ada masalah masa lalu? 5 tahun lalu kepalaku terbentur, dan aku tidak ingat banyak hal. Apakah Tuan Gu kehilangan ingatan? Kau tidak percaya padaku. Keluargaku memberitahuku, mereka menemukanku di panti asuhan. Tapi aku selalu samar-samar mengingatmu. Aku sering memimpikannya. Aku samar-samar merasa bahwa kau sangat penting. 5 tahun lalu. Xuan. Dia
adalah teman sekelasmu di panti asuhan. Direktur mengatakan dia ingin menaiki tangga sosial sejak kecil, merayu segala macam generasi kedua orang kaya. Setelah mengetahui kau adalah tuan muda keluarga gue, dia mulai mencari kemana-mana untuk menemukanmu. Wanita seperti ini, kau harus menjauh darinya. Jika direktur gue ingin mengejekku, kau tidak perlu menggunakan saudaramu. Sebagai kambing hitam, Anda bisa langsung memanggil saya, murahan dan kecantikan yang pudar, dan tak tahu malu. Bukan itu maksudku. Cuan, 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 cuan. Kau sudah bangun. Apakah kau merasa sedikit lebih baik? Aku minta maaf. Aku tidak menyangka reaksimu begitu kuat. Sepertinya di antara kita, ini lebih dari sekadar masalah masa lalu. 5 tahun lalu, Song Siu ini benar-benar binatang buas. Shan, bagaimana mungkin dia memperlakukanmu seperti ini? Selama 20 tahun ini, kita tumbuh bersama di panti asuhan. Dia jelas tahu kau selalu punya penyakit jantung. Namun dia memukulmu begitu keras. Dia benar-benar ingin membunuhmu. Shan, lupakan saja. Mari kita anggap saja kita tidak pernah mengenal orang ini. Nona Shu, cedera yang begitu parah. Apakah Anda menelepon polisi? Itu hanya kecelakaan. Saya menabrak sesuatu. Bahkan pintas koroner itu rusak. Bahkan jika kita melakukan operasi lagi, situasinya tidak optimis. Jantung saya melemah. Benarkah? Dalam 5 tahun, Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar kehilangan ingatan, atau Anda mencoba menggunakan ini untuk menutupi apa yang telah Anda lakukan. Saya hanya tahu bahwa Anda adalah direktur gue yang tinggi dan perkasa. Lintasan hidup kita, meskipun pernah berpotongan, kini telah menyimpang secara signifikan. Anda dan saya sudah sama sekali tidak berhubungan. Tuan Ji, ada apa? Ji Sihan, apa yang sedang Anda lakukan? selesai. Nyaman. Anda gila, saya tidak melakukannya. Kau melakukannya atau tidak, kita akan tahu setelah kita periksa. Ji Sihan, apa yang Anda gila-gilakan? Lepaskan saya. Jangan lupa, Anda adalah orang yang meninggalkan saya karena Anda tidak menginginkan saya. Maka jangan sentuh saya lagi. Lin Zihan baru saja tiba di panggung, dan begitu cepat, naik ke grup Gu. Tampaknya pada saat yang sama, kau punya cukup banyak cadangan. Apa hubungannya kehidupan pribadi saya dengan Direktur Ji? Apakah kau benar-benar akan seperti ini? Punya satu pelindung demi pelindung. Ya, saya baru saja akan pergi menemui Direktur Gu. Apa? Kau menjual dirimu kepada orang lain. Sekarang kau bahkan tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Terjual. Ya, karena Direktur Gu membeli saya. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan Anda menyentuh saya. Ini masih aturan yang Anda ajarkan kepada saya. Pernahkah aku memberitahumu bahwa aku Ji Sihan, apapun yang pernah kupakai, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuhnya. Anda begitu peduli tentang apakah orang lain telah tidur dengan saya, Ji Sihan. Apakah Anda mungkin jatuh cinta pada saya? Apa yang kupedulikan? Tidakkah kau tahu? Saya terlalu lancang, tapi saya ingat ketika saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya akan menikah. Anda adalah orang yang mengatakan terserah. Anda memiliki misofobia psikologis, tetapi Anda tidak bisa menghentikan saya untuk menjalani kehidupan normal, bukan? Karena kita sudah berpisah. Mari kita jaga martabat. Jangan sentuh aku. Kau kotor. Anda sangat membenci saya, namun Anda tidak mau melepaskan tangan saya. Apakah Anda enggan melepaskan saya? Kau tidak pantas mendapatkannya.
Suan. Mulai hari ini, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tenang saja. Saya tidak akan muncul di hadapan Anda lagi. Karena saya tidak akan punya masa depan. Tolong. Nona Shu. Apa yang terjadi padamu, Nona Shu? Oksigen. Si Yue. Oksigen. Xuan, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera bisa mengumpulkan dana untuk koroner, operasi bypass. Nona Shu. Nona Shu. Ada apa dengannya? Penyakit jantung. Detailnya tidak dapat diperiksa di sini. Su yang sahabat terbaik Gu Jinshen. Setelah diberikan oksigen, dia akan segera bangun. Penyakit jantung. Itu jarang terjadi. Sebuah keajaiban. Ini bukan urusanmu. Cepat kembali. Digunakan lalu dibuang. Betapa tak berperasaan. Mengapa setelah mendengar bahwa dia menderita penyakit jantung, aku merasa sangat tidak enak. Di antara kita, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Shu. Nona Shu. Bagaimana kabarmu? Nona Shu. Dia benar-benar menyelamatkan saya. Bukankah dia berharap saya mati? Pesan baru dari Tuan Ye. Gila. Nona Shu. Kau sudah bangun. Kau tidur selama sehari semalam. Terima kasih Direktur Gu, karena mengizinkan saya menginap. Maaf atas masalahnya. Tunggu. Biarkan aku mentraktirmu. Makan sesuatu terlebih dahulu. Tidak perlu. Saya masih harus bekerja. Lalu kau bisa mentraktirku. Dalam lingkup pekerjaan, bukankah itu termasuk menghiburku? Halo Tuan Ji. Aku seorang germafog. Tidak masalah. Kita bertemu lagi. Hanya kebetulan. Benar, saat ini kami baru saja akan pergi ke restoran untuk makan. Apakah kau ingin bergabung dengan kami? Tidak perlu. Itu membuatku mual. Tuan Ji tidak terlalu ramah padamu. Kalian semua. Orang-orang di lingkaran ini, semua tahu apa yang saya lakukan. Seseorang dengan status seperti itu, seseorang seperti Direktur Ji, tentu saja meremehkan saya. Bagaimana dengan itu? Apakah Direktur Gu masih ingin mengundang saya makan malam? Tentu saja. Nona Shu, saat kau tidak sadarkan diri, aku terus berusaha keras untuk mengingat. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingat apa sebenarnya hubungan kita sebelumnya. Pacar? Benarkah? Salah. Lalu barusan, mengapa kau mengatakan itu? Itu dulu. Saya ingin bergantung pada Anda dan menikah dengan keluarga kaya. Tapi kemudian, setelah dipikir-pikir, wanita seperti saya tidak pantas untuk Anda. Saya lebih baik melupakannya. Pergi selidiki lagi semua yang terjadi sebelum aku kehilangan ingatanku. Lewati semua orang di grup, termasuk asistenku. Nona Shu, Direktur Ji meminta kehadiran Anda. Bukankah dia bilang dia tidak ingin melihat saya? Nona Shu, jangan mempersulit saya. Kau tidur.
dengan Gu Jingxian tadi malam. Hari itu, bukankah kita sudah menyepakati segalanya? Kehidupan pribadi saya tidak lagi berhubungan dengan Anda. Kau tidur dengannya atau tidak? Ya, saya melakukannya. Anda minum alkohol? Suan. Katakan padaku. Tepatnya berapa banyak uang yang kau inginkan, agar kau puas. Aku akan memberimu 1 miliar. Asal jangan sukai dia. Oke. Jisihan. Aku... Saya sudah tidak murni. Saya tidak pantas. Kau mungkin terlalu meninggikan dirimu sendiri. Lihatlah dirimu yang sekarang. Berapa harga jualmu, tidakkah kau tahu? Gu Jingxian adalah calon menantu keluarga Ji. Sudah lama sekali, sudah ada pertunangan. Jauhi dia. Jadi begitu. Katakan itu lebih awal. Kalau begitu saya tidak akan menggoda. Kita juga tidak dekat. Kalau begitu saya akan memilih orang lain. Siapa Song Siyu? Kau pernah memanggil nama ini berkali-kali dalam mimpimu. Jadi dia tahu selama ini bahwa saya punya perasaan untuk orang lain. Pantas saja selama 5 tahun terakhir, dia tidak pernah menginap. Dia pasti sangat kecewa. Dia hanyalah seseorang yang pernah menjanjikanku seumur hidup. Sepertinya kau sangat mencintainya. Dulu aku sangat mencintainya. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, yang kucintai adalah kamu. Sekarang, aku tidak mencintai siapapun. The film was translated and narrated by M Media. Katakan padaku. Direktur Ji, jika perasaan Anda terhadap Nona Shu terus berkembang seperti ini, hidupnya akan dalam bahaya. Aku mengerti. Sihan, Lian Wensing Ibu Ji Sihan. Kenapa kau di sini? pesta pertunanganmu dengan Ninwan. Tinggal 1 bulan lagi. Itu tidak bisa ditunda lagi. Ibu, Kenapa? Apa kau punya seseorang yang kau sukai? aku hanya merasa bahwa tidak perlu terburu-buru seperti ini. Kau tidak boleh lupa. Sebagai direktur grup G, kau tidak bisa membiarkan emosi menggoyahkanmu. Kalau tidak, kau akan punya kelemahan. Sepertinya, aku sudah pergi terlalu lama. Dan kau menjadi sulit diatur. Ini hanyalah sebuah pengingat untukmu. Halo, Dr. Lan, mohon datang ke rumah besar. Nyonya besar sudah tiba. 10 tahun lalu. Kau gila. Kenapa? Kenapa tidak cukup bagimu memaksa ayah dan kakak laki-lakiku sampai mati? Kau bahkan tidak akan mengampuni An Qian. Sudah kubilang dia dan aku hanya teman sekelas. Tidak peduli siapa itu, hasilnya akan sama. Kau adalah iblis. Kau bukan ibuku. Kau adalah iblis. Bagaimana keadaannya?
Dia sudah pulih. Lakukan pemeriksaan menyeluruh padanya. Baik. Aku akan mengaturnya. Halo. Direktur Ji. 2 hal. Hapus rekaman pengawasan hotel buat Gu Jingxian dia. Ya, Kau menderita penyakit jantung. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa yang terjadi? Gu Jingxian memukulmu. Lin Zichen. Memar jaringan lunak yang parah di punggungnya. Aku akan memolaskan obat terlebih dahulu. Lin Zichen. Itu sudah diurus. siapa kamu? Aku adalah kakak laki-laki MO, Gu Jingchen. Ini adalah rumahmu. Apel. Namamu adalah Gu Jingchen, adalah pewaris. Resmi diakui oleh milik grup Gu. Bagaimana dengan Xuan, gadis yang bersamaku? Dia tidak tahu pria mana yang sedang dia tiduri. Apel, aku ingin bertemu Xuan. Sadarlah. Masalah yang paling mendesak adalah mengambil alih grup Gu. Bukankah kamu juga seorang pewaris? Aku tidak ada waktu lagi. Kanker otak. Jika aku mati, ada banyak orang yang ingin mengendalikan grup ini. Jadi mulai hari ini, kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Gu. Gu Jingxian. Jangan terlibat dengan wanita lagi kotor itu. Xuan. Aku ingin bertemu Xuan. 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 Laporan kesehatan. Nona Shu. Gagal jantungmu sangat parah. Mengapa kamu belum dirawat di rumah sakit untuk pengobatan? Rawat inap? Itu hanya pindah ke tempat lain untuk menunggu kematian. Apakah Direktur Ji tahu? Bisakah kamu tidak memberitahunya? Baiklah. Tapi kamu harus memberitahuku. Hubungan di antara kalian berdua. Sebelumnya, aku adalah pengganti cahaya bulan putihnya. Sekarang, tidak ada hubungan apapun. Cahaya bulan putih. The film was Apakah kamu merujuk translated pada Nin Wan? and narrated by M Media. Gadis yang bodoh. Direktur Ji, rekaman pengawasan sudah diurus. Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput Nona Su dari rumah sakit. Apakah Gu Jingxian sudah bangun? Dia sudah bangun. Dia terus menuntut untuk bertemu Nona Shu. Keluarga Gu juga sudah menanyakan dia kepada saya. Lepaskan dia. Ya, Direktur Ji, Nona Shu masih membutuhkan istirahat beberapa hari lagi. Selama waktu ini, aku akan datang tepat waktu untuk memberinya infus. Bagus. Apakah ada hal lain? Direktur Ji, apakah Anda mungkin sangat peduli pada Nona Shu? Menurutmu, Aku tidak terlalu jelas. bagiku dia hanyalah kebutuhan fisik. Shanshan. Maafkan aku. Orang yang harus kamu mintai maaf adalah Xuan. Aku minta maaf padamu. Dan bahkan lebih menyesal padanya. Aku mohon padamu, katakan padaku di mana dia. Aku punya sesuatu yang sangat penting, yang perlu kuberitahukan padanya. Karena Xuan sangat penting bagimu. Lalu mengapa kamu begitu kejam padanya 5 tahun lalu? Apakah aku benar-benar memperlakukannya dengan kejam? Lima tahun lalu, terakhir kali dia pergi ke keluarga Gu untuk mencarimu. Kamu menendangnya dengan keras 2 kali. Kamu menendangnya tepat di area jantung. Jika dia tidak ditemukan oleh orang yang lewat, dia pasti sudah lama meninggal di pinggir jalan. Jangan bilang kamu menyangkal semua ini.
Shoulan, serahkan ini kepada Nona Shu. Direktur Ji, Gu Jingshan, mencari Nona Shu kemana-mana. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai menemukannya. Juga Nona Nie. Juga terus mencari. Tadi malam, siapa wanita yang Anda peluk? Saya khawatir jika ini terus berlanjut. Itu akan membuat Nyonya besar khawatir. Serahkan Ninwan kepada Shoulan untuk ditangani. Mengenai Gu Jingshan, biarkan dia mencari. Setiap bagian tubuhmu, bagian mana yang belum kusentuh? Kenapa kau bersembunyi? Shuan, kamu harus segera datang ke rumah sakit untuk menemui Song Si Yue. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang sangat penting yang perlu dia sampaikan padamu. Kau ingin bertemu Song Si Yue? Bagaimana kamu tahu? Jawab aku. Dia mencariku. Jadi ini pasti benar-benar mendesak. Direktur Ji, tolong kirim seseorang untuk membawaku kembali, oke? Baru 1 hari sejak kalian terakhir bertemu, dan kau sudah merindukannya begitu parah. Benar-benar terlihat seperti api lama kalian telah menyala kembali. Bukankah kau bilang kau tidak mencintainya? Aku tidak mencintaimu, namun aku bisa menjadi milikmu selama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak bisa menyalakan kembali api lamaku dengannya? Suan, bukankah sudah kuperingatkan kau untuk menjauhi Gu Jingshan? Dia adalah calon menantu dari keluarga Jiku. Beraninya kau masih bersamanya. Direktur Ji, Anda tahu, aku ingin menikah dengan keluarga kaya. Ketika mantan kekasih datang mencariku, tentu saja hatiku akan tergerak. Selain itu, hal-hal tentang masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pastikan. Suan, kau benar-benar tidak tahu mana yang baik untukmu. Nona Shu, aku di sini untuk mengoleskan obat untukmu. Nona Shu, kamu sebaiknya tetap pergi ke rumah sakit untuk menerima pemeriksaan akhir. Jika ini terus berlanjut, Direktur Ji akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jadi, bisakah kau membawaku pergi dari sini? Tanpa izin Direktur Ji, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Dokter Shu, apa yang terjadi pada wajahmu? Tergores oleh pasien. Ingat pakai krim penghilang bekas luka. Kau pergi urus Ninwan. Niat Direktur Ji adalah untuk membuatnya percaya bahwa wanita hari itu adalah aku. Aku menghargai usahamu. Dan kamu bilang kamu tidak peduli pada Nona Shu. Jalan dasar bajingan. Ji Sihan, kau bilang, aku akan beristirahat selama 2 hari, dan kemudian, kau akan membiarkanku kembali. Aku hampir pulih sepenuhnya sekarang. Bisakah aku pergi sekarang? Kalian berdua merencanakan ini bersama. Apa? Kau baru saja pulih, dan dia bisa menemukan tempat ini. Bukankah ini sesuatu yang kalian berdua rencanakan? Apalagi? Gu Jingshan, Ada apa? Melihat api lamamu. Apa kau sangat ingin pergi? Kenapa kau tidak pergi? Kau benar-benar merencanakan ini dengannya. aku tidak merencanakan apapun dengannya. Lalu bagaimana dia menemukan tempat ini? Dia datang menjemputmu tepat setelah kau pulih. Jika itu tidak direncanakan, apalagi yang mungkin terjadi? Ya, akulah yang memintanya untuk datang menjemputku. Pada hari, aku bisa berjalan lagi. Kau benar-benar murahan. Kau baru saja pulih. Dan kau bergegas menemuinya. Aku memang sebebas itu. Aku bergegas untuk bersamanya. Kalau begitu aku meminta agar kau membiarkanku pergi segera sekarang. Tolong jangan buang waktuku, oke? Direktur Ji, kita sudah berpisah. Kau juga akan menikah. Jangan sampai kita bertemu lagi di masa depan. Dan jangan kembali untuk menggangguku, baiklah? Apa katamu? Aku bilang, aku meminta agar kau mulai sekarang berhenti menggangguku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Biarkan aku pulang segera.
Baiklah. Kau ingin bertemu dengannya kan? Biarkan dia naik. Ya, Xuan. Xuan. Jisihan. Aku melarangmu menyentuhnya. Sudah kubilang lepaskan dia. Dia wanitaku. Aku akan menyentuhnya kapanpun aku mau. Hak apa yang kau miliki untuk melarangnya? Bagaimana dia bisa menjadi wanitamu? Dia adalah milikku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kami saling mengenal dan berkomitmen satu sama lain. Kami saling mencintai. Bagaimana dia bisa menjadi milikmu? Kalau begitu kau sebaiknya perhatikan baik-baik wanita yang tumbuh bersamamu ini dan mengenal berkomitmen serta mencintaimu. Seperti apa dia di bawahku. Jisihan kembali ke sini. Cepat kembali ke sini. Si Yue, Jisihan keluarlah. Jisihan, bukankah kau punya obsesi psikologis terhadap kemurnian? Aku sudah bersama pria lain. Tidakkah kau menganggap itu kotor? Jadi kenapa? Aku tidak peduli. Xuan, kau ditakdirkan hanya untuk menjadi milikku. Jisihan sudah kubilang lepaskan dia. The film was translated and Aku narrated salah. by M Media. Kumohon keluarlah ya. Xuan. Si Yue, jangan selalu bekerja terlalu keras. Tolong habiskan lebih banyak waktu denganku, oke? Aku akhirnya ingat. Maafkan aku. Aku ingat semuanya. Ini adalah kakak laki-lakuku. Ini adalah kakak laki-lakiku. 5 tahun lalu. Dialah yang menyamar sebagai diriku dan bertindak kejam terhadapmu. Itu semua hanya untuk memisahkan kita berdua. Kakak Sanshan memberitahuku. Begitulah aku mengetahuinya. Itu bukan aku. Dia bukan aku. Maafkan aku, Xuan. Itu salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Maafkan aku, Xuan. Maafkan aku. Itu semua sudah berlalu. Itu karena kita tidak ditakdirkan bersama. Itulah mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Kamu. Apakah kamu meninggalkanku? Kau juga melihatnya. Aku sudah ternoda sekarang. Itu tidak masalah. Hapus saja. Maafkan aku, Si Yue. Aku bersamanya selama 5 tahun. Lebih dari sekali. Selama kamu mau pergi bersamaku. Semua itu tidak penting. Mau pergi? Apa kau sudah bertanya padaku dulu? Sampah yang sudah kuhabiskan. Direktur Gu masih mau mengambil alih. Itu tunjukkan cinta dan kesetiaan kasir. Diam. Si Yue, bagaimana kabarmu? Melebih-lebihkan kemampuanmu. Aku baik-baik saja. Kemari. Si Yue, tunggu aku di luar dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Baiklah. Jisihan. Mari kita perjelas semuanya di antara kita. Kau juga baru mendengarnya. Sang Si Yue-ku sudah kembali. Aku ingin kembali padanya. Dan bersamanya. Direktur Ji. Maukah kau membiarkanku pergi? Lepaskan. Kau bersamaku. Berarti kau tidak mau sekarang. Itu benar, aku tidak rela. Itu sebabnya selama 5 tahun ini, aku belum menghabiskan 1 sen pun darimu. Aku hanya tidak ingin berutang apapun padamu. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi perasaanku padamu
Terbatas hanya sampai di situ. Cukup. Keluar. Apa? Aku akan membunuh Silin itu. Tidak apa-apa. Direktur Ji sudah mengurusnya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Aku ingat semuanya. Kita. Si Yue. Aku punya sesuatu untuk kuberitahukan padamu. Kalian berdua bicara, aku akan mencuci piring dulu. Hari itu. Apa yang kukatakan pada Ji Sihan? Kau mendengarnya semua. Aku mengatakannya hari itu demi pergi dengan aman. Jangan dimasukkan ke hati. Apa maksudmu? Si Yue. Aku minta maaf. Itu salahku. Aku mengkhianatimu. Kamu tidak mengkhianatiku. Kamu melakukannya demi aku. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Tapi kemudian, aku bersedia. Kamu jatuh cinta padanya. Ya, aku mencintainya. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku minta maaf. Aku tidak ingin permintaan maafmu. Aku menginginkanmu, Xuan. Kumohon cintai aku lagi ya. Aku akan baik padamu mulai sekarang. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu menderita kerugian sekecil apapun. Mari kita kembali ke keadaan semula, tanpa beban. Oke. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Kamu masih menyalahkanku kan? Jika kamu benar-benar mencintai Ji Sihan, bagaimana mungkin kamu mengucapkan kata-kata tak berperasaan seperti itu padanya? Alasan aku begitu tidak berperasaan adalah karena dia tidak mencintaiku. Direktur Gu, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli apakah kau bisa melepaskannya atau tidak. Kegigihanmu saat ini dalam menggangguku hanya akan membuatku semakin membencimu dan merasa kau semakin menjijikan. Xuan, Aku tidak mencintaimu lagi. baiklah. Serahkan ini padanya. Ya, Direktur J. Juga. Ini adalah kartu nama Dr. Georgie. Dia saat ini sedang mencari jantung yang dia butuhkan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, hubungi saja dia. George, dia adalah yang paling terkemuka, ahli jantung internasional. Setelah jantung ditemukan, bawa dia langsung untuk transplantasi. Hal-hal yang menyangkut dirinya mulai sekarang. Jangan beritahu aku. Mengerti? Si Yue. Apakah matahari sudah terbit? Ya, benar. Kau. Saat kau di panti asuhan menjemputku. Cuacanya juga seperti ini. Ya. Hari itu, langit biru dan awan putih. Sinar matahari yang cerah. Kamu sedang berbaring di rumput. Aku langsung melihatmu. Xuan. Dokter Jo. Ruang operasi. Luangkan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Xuan. Ji Sihan.
Xuan, Si Yue. Jaga kakak Shanshan baik-baik. Di kehidupan selanjutnya, jangan lupakan aku lagi. baiklah. Tunggu aku. Xuan. Kakak Shanshan. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Panggil Jisihan. Suruh dia datang sekarang. Cepat. Xuan punya nomor pribadi. Angkat cepat. Angkat cepat. Nona Shu, bangun. Bertahanlah sebentar lagi. Direktur Ji akan segera tiba. Siapa itu? Terus menelpon. Bukankah itu mengganggu? Siapa itu? Menelpon tapi tidak berbicara. Direktur Ji bahkan tidak menyimpan namamu. Setelah aku mati, tolong segera kremasi aku. Xuan, Nona Shu, Xuan, Xuan, Nona Shu, Xuan. Nona Shu, aku sangat lelah. Aku ingin tidur sebentar. Direktur Ji. Ada orang di negara ini cari aku. NASA tidak mengizinkan menyalakan telepon. Saya juga tidak tahu apakah ada orang menghubungi Anda. Nyonya besar tahu, Anda tidak ingin bertunangan? Itulah sebabnya dia datang. Menghubungi saya 2 kali. Di mana ponsel pribadiku? Itu ada di hotel. Cepat pergi. Aku selalu punya perasaan takut. Sihan, Kenapa kau di sini? Ji Sihan. Berapa lama lagi kamu ingin aku menunggu? Keluar. Sudah kubilang, keluar. Direktur Ji, sesuatu terjadi pada Nona Shu. Apa yang terjadi? Shoulan memberitahu saya, Nona Shu, pada pukul 2:19 sore ini, meninggal dunia di rumah sakit. Lelukan macam apa ini? Bukankah dia baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia meninggal? Shoulan berkata, dia menderita gagal jantung. Dia hanya menderita penyakit jantung. Bagaimana mungkin itu bisa gagal? Tapi, Keluar. Suan. Xuan sudah tiada. Kamu tidak perlu menelpon lagi. Suruh Suan mengangkat telepon. Orangnya sudah meninggal. Panggilan telepon apa yang harus dijawab? Orang gila. Xuan, aku bilang aku akan menikahimu dan membawamu pulang. Guto, apakah Anda gila? Guto, kamu. Kantor pendaftaran pernikahan. Mengapa kamu memegang guci ini di sini? Sungguh sial. Mari kita ganti hari untuk mendaftarkan pernikahan. Xuan. Matahari sudah terbit. Centua, bantu aku mengurus sesuatu.
Xuan. Aku akhirnya menikahimu. Aku akan membawamu pulang sekarang juga. Selama bertahun-tahun ini. Terima kasih, karena selalu menjagaku. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak perempuanku. Di mana dia? Ingin melihatnya. Dia ada di sana. Batu nisan Sua. Tidak mungkin. Gali kuburannya. Jisihan. Dia sudah meninggal. Dan The kamu film was masih ingin menggali translated kuburannya. and Apa sebenarnya narrated by niatmu? M Media. Apakah karena kau ingin dia sepenuhnya untuk dirimu sendiri, sehingga kau menyembunyikannya? Jisihan. Kamu benar-benar menyedihkan. Bahkan kematiannya, kamu tidak berani menghadapi. Hari dia meninggal, kamu tidak menjawab panggilannya. Sekarang kamu datang ke sini bertingkah gila. Apakah kamu sakit jiwa? Dona Qiao. Aku hanya ingin memastikan. Apakah orang di dalam sini benar-benar dia? Apa yang terbaring di dalamnya sekarang hanyalah segenggam abu. Akulah secara pribadi yang mengkremasinya. Ikutlah denganku ke rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jisihan, biarkan dia pergi. Shanshan. Di mana kau menyembunyikannya? Dona Qiao. Tolong bantu aku menyampaikan pesan padanya. Selama dia bersedia untuk keluar dan menemuiku sekali saja, aku bisa. Tidak akan pernah mengganggu dia dan Song Siyu. Aku bersedia selamanya. Melepaskannya selamanya. Sebelum dia meninggal, dia menahan napas terakhirnya, ingin melihatmu. Namun kamu membiarkan tunanganmu menjawab telepon. Kamu bahkan tidak menyimpan nomor teleponnya. Itu tidak mungkin. Dia pergi dengan penyesalan dan keengganan. Kau berbohong padaku. Direktur Ji. Direktur Ji yang tinggi dan perkasa. Apakah kamu mengerti? Jika dia benar-benar meninggal, bagaimana mungkin kau mengkremasinya begitu cepat? Setelah dia mendengar suara Ninwan, dia meminta agar setelah meninggal, segera dikremasi. Dia. Kapan dia mengalami gagal jantung? Kamu tidur di ranjang yang sama dengannya selama 5 tahun dan tidak tahu. Mana aku tahu. Berkat keluarga Jimu, dia bisa hidup 2 tahun lagi. Paku itu langsung merenggut nyawanya. Paku apa? Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dan sepupumu memukulinya? Dia sudah menderita gagal jantung stadium akhir. Dia bahkan dipaku menembus belakang kepalanya. Dengan kondisi ini, bisakah dia masih hidup? Apa maksudmu? Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Ketika Dr. Zhou tiba, bagian belakang kepala Xuan tertancap oleh paku. Jika dia tidak tertancap, tidak bisa bergerak. Dia juga tidak akan, karena kehilangan banyak darah, mempercepat gagal jantungnya. Ini semua ulahmu, ulah keluarga Ji.
Dan kau masih di sini berpura-pura bodoh. Aku merasa marah demi Xuan, itu tidak sebanding. Jadi itu aku. Siapa yang menyebabkan kematiannya? Jika bukan karena Xuan, ditulis untukmu. Aku tidak akan pernah membawamu masuk. Jisihan. Dia berkata, jangan pernah bermimpi bahwa aku akan mencintaimu. Ternyata, dia tidak mencintaiku. Perjanjian itu masih tersisa setengah tahun. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Baik. Kalau begitu, bisakah kamu bantu aku mengambil foto setelah kita berpisah untuk meninggalkan kenang-kenangan untukmu? Baik. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kalau begitu, bisakah kita surga dan neraka tidak pernah bertemu lagi di kehidupan ini? Tidak. Aku ingat. Itu tangan kiri. Direktur Ji. Direktur Ji, apakah kamu mencari ini? Tolong bantu aku membuangnya saja. Aku ada urusan lain malam ini. Jadi aku tidak akan pergi. Ambil dan bakar itu. Tunggu. Tuan Ji, kamu. Tenang saja. Aku tidak akan semudah itu. Mati. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Dengan siapa kau akan menyelesaikan masalah? Foto di tangannya. Bawa ke sini. Sihan, aku adalah pamanmu. Memperlakukan aku seperti ini, bukankah itu tidak pantas? Paman. Apakah kau ingin keponakanmu yang berusia 5 tahun kehilangan nyawanya di kolam renang? Kakak, tolong aku. Pilih untuk melepaskan pamanmu. Atau biarkan orang-orangmu dikubur bersamanya. Pilih salah satu. Direktur Ji. Jangan khawatirkan aku. Lakukan apa yang selalu ingin kau lakukan. Anjing yang baik. Mantra macam apa yang dia gunakan padamu? Bahkan masalah menyamar sebagai wanitanya. Kau berani melakukannya. Mungkinkah kau tidak tahu orang-orang yang dia sayangi sejak kecil? Semuanya akan dihancurkan olehku. The film was translated Hidupku and sudah tidak narrated berharga. by M Media. Direktur J. Ambil tindakan. Dia bukan orang yang kupedulikan. Kau tidak bisa mengancamku. Orang yang kau sayangi adalah wanita bernama Xuan, kan? Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Inilah mengapa kau tidak bisa mengalahkanku. Kau punya kelemahan. Tapi aku tidak. Hari ini, aku datang untuk memberimu peringatan. Jangan berpikir kau bisa lolos dari kendaliku. Kakak, Karena kau sangat membenciku. Kenapa kau tidak membiarkanku mati? Aku belum selesai bermain denganmu. Ayahmu dan saudaramu sudah tiada. Jika kau mati, siapa yang akan kuseksa? Mulai hari ini, aku akan membalas semua rasa sakit yang telah kau timpakan padaku selama bertahun-tahun ini.
Siki. Target malam ini. Lian Xingru. Nenwan. Baiklah, Tuan. Pergi. Atur Lian Wanqing di tempat informan, dekat rumah mewah itu. Lumpuhkan kakinya. Dan lemparkan dia kembali ke villa lama. Ya, Apakah kau datang ke rumahku hari ini? baiklah. Pergi ke rumahmu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa dia? Lian Xingruo, cucu dari keluarga Lian. Kamu. Apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau memukulku. Lanjutkan. Kau sebenarnya siapa? Jika kau mau uang, aku bisa memberikannya padamu. Berhenti. Jangan pukul aku. Lepaskan aku. Dia suka menjual orang lain ke klub. Lalu kurung dia di YC. Untuk bekerja sebagai pendamping bawah tanah. Apa yang kamu lakukan? Kirim mereka semua ke YC. Itu tidak ada hubungannya denganku. Rekaman pengawasan sudah diurus. Ya. Apakah kau masih belum menemukan bukti bahwa Lian Wenxing telah merenggut nyawa seseorang? Dia tidak pernah melakukannya sendiri. Terlebih lagi, dia punya riwayat penyakit mental. Bahkan jika petunjuk ditemukan, akan sulit untuk menghukumnya. Kalau begitu mulailah dengan orang-orang di sekitarnya. Lucuti sepenuhnya kekuasaannya di dalam keluarga J. Kau membuat segalanya terlalu sulit bagi orang-orang. Tuan Yi, keluarga Lian memegang 40% saham grup J. Apakah itu cukup? kesepakatan. Siapa kamu? Suking. Jadi, obatnya sepahit ini. Ini. Di mana ini? Tempat di mana semua orang sama sekali tidak mungkin menemukan Anda. Apa maksudmu? Aku sudah setuju untuk menikahimu. Aku juga menepati janji untuk pulang setiap hari. Tapi hatinya tidak bisa menampung orang lain. Aku menolaknya. Tidak ada siapa-siapa di hatiku. Tapi dia melakukan cukup banyak hal untukmu. Sudah berapa lama kita kembali? Keluarga Chi sudah menekan saya. Menuntut agar saya kembali. Saya tidak bisa mengambil risiko itu. Dia tidak bisa mengambilmu dariku. Daripada ini, lebih baik membiarkanmu kembali ke keadaanmu sebelumnya. Keadaan sebelumnya yang mana? Masuklah. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Kecuali jika kamu mengikuti contoh kakakmu. Jadi adikku, dipaksa mati olehmu seperti ini. Itu benar. Jadi kamu bisa coba. Jika aku mati, apakah kau akan melepaskanku? Kamu saat ini memiliki hatinya. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Hiduplah dengan patuh saja. Apakah ini mengasihaniku? Untuk membuatku kembali ke keadaan sebelumnya.
Apa maksudmu? Ji Yanshou memutuskan hubungan dengan keluarga Qi. Dan sekarang membawa Nona Shu. Dan bersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Pergi cari. Ikuti petunjuk Cui dan cari. Terlepas dari konsekuensinya, kau harus menemukannya untukku. Cui, buka mulutmu. Masih bisa bergerak. Sepertinya dosisnya masih kurang. Tingkatkan dosis obatnya. Seseorang jelas melihat Nona Shu menaiki pesawatnya. Tetapi menolak untuk membocorkan informasi. Ji Yanshou memiliki latar belakang bangsawan. Dia tidak akan berani. Biarkan saya yang menanganinya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kenapa kau tidak bergabung dengan kami? Berhenti main-main. Kami hanya tahu lokasi umumnya sekarang. Cepat pergi. Sekarang, kamu bisa selamanya tinggal di sisiku. Beraninya dia. Beraninya dia. Alamat IP tidak dapat dilacak. Saya menunjukkan video itu kepada Shoulan. Dia berkata, kemungkinan besar dia disuntik dengan obat-obatan psikotropika dan larutan nutrisi. Obat psikotropika. Ini dapat memblokir koneksi antara saraf otak dan kontrol otot. Sederhananya, itu berarti Nona Shu berubah menjadi boneka Barbie. Suan. Di mana sebenarnya kau? Cui, mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa semua orang harus membantumu melarikan diri? Ada petunjuk. Aku mencari kemana-mana. Di sebuah gang kecil, aku menemukannya. Tuan, lihat ini. Apakah kau melihatnya? Apakah kau? Suki, kertas. Terima kasih. Bantu aku menjaganya. Kunci dia. Segera kirim dia ke rumah sakit. Direktur J, bicaralah padanya. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan menjadi vegetatif. Suan. Suan.
Jangan tinggalkan aku lagi. Oke. Bangunlah. Selama kau bangun, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Oke. Bangun. Suwan bangun. Song Siyu. Suwan. Song Siyu belum mati. Song Siyu belum mati. Selama kau bangun, aku akan membawamu menemuinya. Dia masih hidup. Ya, Song Siyu masih hidup. The film was translated and Dia narrated baik-baik by saja. M. Dia Media. hanya lelah. Dia akan baik-baik saja setelah dia bangun. Sudah kuduga. Hanya dia yang bisa menahanmu. Apa kau tidak akan membawaku menemui Song Siyu? Sebelum pergi menemuinya, bisakah kita kembali seperti dulu? Apa maksudmu? Sebelum kita pergi, bisakah kau menjadi wanitaku sekali lagi? Tidak mungkin. Hanya berinteraksi seperti sebelumnya. Apakah itu juga tidak diperbolehkan? Jika aku tidak setuju, kau tidak akan membawaku. Ya, Baiklah. pukul 2. Ini akan berakhir. Di sini, apakah masih sakit? Setelah transplantasi jantung, itu tidak sakit lagi. Bagaimana kabarmu selama 2 tahun terakhir ini? Aku baik-baik saja. Karena kau setuju denganku. Pastikan kau hanya memiliki mata untukku. Baiklah. Suwan, Kau pasti sudah menikahkan. tidak. Aku tidak menikahinya. Jika kau tidak kembali, aku tidak akan menikahi siapapun. Satu-satunya orang yang ingin kunikah adalah kau. Ini jam 2. Suwan. Mengapa kau tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Apakah karena aku terlalu dingin padamu sebelumnya? Apa yang kau tertawakan? Selama 5 tahun itu, saat kau tidur, kau memanggil nama Song Siyu 152 kali totalnya. Setiap kali aku mendengarnya, aku ingin menjauh darimu sekali. Tapi aku hanya tidak bisa melepaskanmu. Aku minta maaf. Yang kuinginkan adalah permintaan maafmu. Kita tidak bisa kembali. Song Siyu demi diriku. Bunuh diri karena cinta. Aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Pergilah. Suking menunggumu di mobil. Dr. Scholl. Begitu pagi hari ini. Siyu. Siyu. Kakimu. Apa yang terjadi pada kakimu? Kamu. Apakah kamu suwanku? Ya. Ini aku. Mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali? Aku minta maaf.
Untungnya, aku tidak melupakanmu kali ini. Si Yue. Kakimu. Apa sebenarnya yang terjadi? Hanya luka tembak. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Kau, apakah kau berada di depan batu nisanku? Song Siyu. Pada hari ketujuh pertama setelah kematianmu, aku berencana untuk mengikutimu. Jisihan menghentikanku. Dia mengambil senjataku. Tapi aku bertekad untuk mati hari itu. Selama pergulatan itu, aku tidak sengaja melukai kakiku. Kau, mengapa kau begitu bodoh? Jangan khawatir. Bukankah Dr. Show ada di sini untuk merawatku? Ini akan membaik. Benarkah? Ya. Semua. Tahun ini. Jisihan, agar aku bisa hidup. Melakukan banyak hal. Sepertinya dia menggunakan metode ini untuk menebus dosa. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia menebus dosa. Dia tampaknya benar-benar mencintaimu. Si Yue. Kau jelas-jelas masih hidup. Kenapa? Berita itu mengatakan. Seseorang ingin melenyapkanku. Itu adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan Jisihan untuk menyelamatkanku. Dia menderita banyak luka parah selama bertahun-tahun karena dia menyelamatkanku. Dr. Show memberitahuku bahwa dia menderita penyakit yang sangat parah, penyakit mental. Berhenti bicara. Kau ingin mendorongku ke arahnya. Julan. Terima kasih sudah merawatnya. Julan. Kapan kakinya akan sembuh? Kapan dia bisa berdiri? Tuan Song baik-baik saja. Itu bagus. Itu bagus. Aku akan menjemput Kak Shanshan. Kenapa kau harus berbohong? Kenapa kau menyuruhku berbohong? Kakinya. Kapan akan sembuh? Kapan dia bisa berdiri? Tuan Song baik-baik saja. Aku mengenalnya dengan baik. Jika dia tahu kakiku seperti ini, The film was translated and dia pasti akan narrated by tinggal di M sisiku Media. selamanya, merawatku. Tidakkah kau ingin bersamanya? Aku tahu. Mengapa tidak? Tapi aku tidak pantas sekarang. Aku tidak cukup baik untuknya. Direktur Ji. Mereka pasti sudah bertemu sekarang. Direktur Ji, mengapa Anda harus melakukan ini? Nona Su masih hidup. Namun Anda memilih untuk menyerahkannya. Selama dia bahagia, itu tidak masalah. Apakah nyaman untuk bicara? Nona Shu, Direktur Ji benar-benar mencintaimu. Dia ada di dalam dirimu. Julan, kau adalah orang ketiga sejak aku kembali yang memberitahuku bahwa dia sangat mencintaiku. Jika kau bermaksud memberitahuku ini, kalau begitu permisi. Tahukah kau hari apa dalam setahun yang paling ku benci? Peringatan kematianmu. Karena pada hari itu, aku pasti akan sibuk berusaha menyelamatkan Direktur Ji yang mencoba bunuh diri dan panik. Dia mati 3 kali untukmu. Aku tahu kau sangat menolak. Aku mengatakan ini, aku tidak mencoba membuatmu kembali padanya. Aku hanya merasa bahwa kau harus memahami beberapa hal. Apakah kau masih ingat 10 tahun yang lalu? Di pintu masuk Universitas Pulau, ada seorang pemuda yang terluka. Mungkinkah kau juga mengenalnya? Mungkinkah pada saat itu, dia sudah jatuh cinta padamu, tepat pada hari itu? Ibu Direktur J menyiksa satu-satunya teman baiknya, sampai mati. Dia dipukuli dan dilecehkan dengan parah, faktanya sejak kecil. Dia selalu hidup seperti ini. Apapun yang dia pedulikan, akan dihancurkan. Entah itu seseorang, atau sebuah benda. Itulah mengapa dia tidak pernah mengungkapkan preferensi atau pikirannya
kepada siapapun, sampai dia bersatu kembali denganmu. Kau adalah yang pertama dan satu-satunya wanita. Setelah kalian berpisah, Direktur Ji tentu saja melakukan hal-hal buruk, tapi dia selalu salah mengira bahwa kau dan pria lain memiliki hubungan yang menyebabkan dia kehilangan kendali. Tentu saja apa yang dia lakukan salah. Namun Ji Sihan hanya tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang. Cukup, dia tidak berani menunjukkan cintanya padamu secara terbuka. Jika tidak, jika ibunya tahu, kau akan berakhir mengalami nasib yang sama seperti teman bermain masa kecilnya. Hari itu dia hanya ingin membantumu menyingkirkan Lian Xingru. Paku itu adalah kecelakaan. Selain itu, aku diinstruksikan untuk menunggu di luar setiap saat, agar tepat waktu. Cukup, Nona Shou tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, aku tidak akan bicara lagi. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahan melihat begitu banyak kesalahpahaman di antara kalian berdua. Terima kasih. Sebelumnya aku memang memiliki kebencian besar terhadapnya. Tapi aku sudah melepaskannya sekarang. Tolong bantu aku juga memberitahunya bahwa aku memaafkannya, tapi aku tidak bisa bersamanya. Apakah ini karena Tuan Song? Hidupku diberikan oleh Song Siyue sejak aku masih sangat muda. Dia mati-matian berusaha mencari cara untuk beli obat untukku. Aku nyaris tidak berhasil tumbuh dewasa. Kebaikan ini hampir 20 tahun. Saya mengerti. Apa yang kau katakan padanya? Aku sudah ceritakan semuanya padanya. Jangan menangis. Di masa depan tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Ji Sihan, terima kasih karena pernah mencintaiku. Direktur Ji, saya minta maaf. Saya lancang bicara. Di masa depan. Jangan sebut aku lagi di depannya. Tapi Nona Shu memang mencintai Anda. Orang yang dia cintai hanyalah Song Siyu. Direktur Ji, dia mengalami pendarahan lambung. Sepupu, berapa banyak alkohol yang sebenarnya dia minum? Dia tidak pernah berhenti sama sekali. Obat-obatan itu sudah berbahaya bagi lambung, dan dia masih saja. Aku baik-baik saja. Dalam waktu 3 bulan. Akuisisi grup Gu. Direktur Ji, sebelumnya untuk menghadapi Nyonya Tua. Grup Ji sudah. Dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk menjaga Song Siyu. Aku tidak ingin dia terlalu lelah. Ya, Kau bocah nakal. Kau sama sekali tidak menghubungiku. Kau tahu betapa khawatirnya aku. Kau tahu. Kemampuan aktingnya buruk sekali. ya benar. Setiap kali sesuatu terjadi padanya, dia berpura-pura menelepon. The film was translated and Dia sudah narrated seperti by ini sejak M kecil. Media. Si Yue, menikahlah denganku lagi. Baiklah. Si Yue lihat aku. Biarkan aku menjagamu seumur hidupmu. Oke. Baiklah, Shan Shan. Dr. Zhou. Tolong bantu aku. 3 bulan kemudian. Sepertinya rombongan pernikahan sudah tiba.
Aku akan pergi menghalangi mereka. Kau! Dia ada di dalam. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk mengantarmu ke pernikahanmu. Aku dengar, pada hari pengantin wanita menikah, sepatu pernikahan tidak boleh menyentuh tanah. Kakak laki-laki pengantin wanita, atau adik laki-laki, harus menggendongmu turun. Kau tidak punya kakak laki-laki, atau adik laki-laki. Kalau begitu biarkan aku menggendongmu turun. Jisihan, jangan seperti ini. Menggendongmu dalam pelukanku sama saja. Suan. Bersikap baiklah. Baiklah, Aku tidak butuh kau membawaku kembali ke rumah suamiku. saya Jisihan hari ini. Harus mengantarmu kembali ke rumah suamimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Song Si Yu melihat ini. Suan. Di masa depan, ketika aku tidak di sisimu, ingatlah untuk lebih sering tersenyum. Jangan menoleh ke belakang. Berjalanlah ke depan. Untuk sisa hidupmu. Aku berharap kau bahagia. Direktur gue, ini sebagai tanda terima kasih kecil dari Direktur Ji kami. Mohon pastikan untuk menerimanya. Perjanjian. Seperti yang diharapkan. Di mana dia sekarang? Tolong dorong aku untuk menemukannya. Tapi Direktur gue, Nona Su sudah menunggu Anda. Aku masih punya waktu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Ini karena kamu takut dia akan menjalani hidup yang sulit bersamaku. Ketika aku muda aku menanggung banyak kesulitan. Jadi aku berpikir bahwa begitu aku mampu, aku akan membawanya pulang dengan bangga. Sekarang kau sudah menikahinya. Ya, Selamat. ambil kembali. Aku tidak akan menerimanya. Ini bukan untukmu. Aku tahu tapi aku tidak mau berhutang budi padamu. Hanya dengan kembali ke grup Gu, kau akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Kau yang seperti sekarang, pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan bantuan denganku. Ya, aku tidak punya kemampuan untuk melindunginya. Ini adalah cincin yang kusiapkan 8 tahun lalu untuk melamarnya. Tapi terjadi kecelakaan mobil. Ini adalah Aku tidak ingin mendengar ceritamu. cincin pertunanganku percayakan pada Dr. Shaw untuk disiapkan bagi kalian berdua. Apa maksudmu? Pernikahan ini disiapkan untuk kalian berdua. Dia adalah seseorang, bukan barang dagangan. Dia bukan seseorang yang bisa kita manipulasi sesuka hati. Dia punya pemikirannya sendiri, dan pemikirannya adalah tentang memulai kembali denganmu. Orang yang dia cintai adalah kamu. Kamu jelas tahu itu. Kamu jatuh cinta padanya. Ya, aku mencintainya. Dia memberitahuku 2 tahun lalu bahwa orang yang dia cintai adalah kamu. Dan karena itu tidak bisa kembali ke sisiku. Hari dia pergi. Aku berada tepat di sampingnya. Ekspresi di wajahnya saat melihat keluar, menunggumu di pintu. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Kamu jelas tahu perasaan orang lain, tapi kamu hanya tidak berani mempercayainya. Aku berharap kalian berdua bahagia. Xuan. Si Yue. Kamu benar-benar cantik, Nyonya Ji. Si Yue. Kau meninggalkanku. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kita tidak bisa kembali. Kenapa? Aku mengerti kamu ingin merawatku. Jika kamu mencintaiku, aku tidak akan menolakmu. Tapi, apa yang terlewatkan, biarlah terlewatkan. Aku harap kamu bersama orang yang kamu cintai. Ketika kita masih muda. Sejak awal, kamu selalu mengikuti di belakangku, memanggilku kakak.
Mungkin. Sejak awal. Itu salah. Tidak. Benar. Aku, Kamu mencintainya. Carl. Aku berjanji padamu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan melupakanmu. Dan aku akan selalu memilihmu. Oke. Cuy, mati bersamaku. Sekarang kamu juga bisa merasakan Jangan takut. rasa kehilangan orang yang kamu cintai. Jisihan. Seseorang. Seseorang. Wan, Mari kita tunggu dia di bawah. The film was translated and narrated by M Media. Aku akan memberimu 1 miliar. Asal jangan cintai dia. Saya Jisihan hari ini. Harus mengantarmu menikah. Satu-satunya orang yang ingin kunikah adalah kau. kenapa aku tidak mau percaya bahwa kau mencintaiku? Julen, bagaimana keadaannya? Katakan sesuatu. Katakan padaku, apakah dia akan meninggalkanku? Suan. Kau tidak akan meninggalkanku kan? Maafkan aku Suan. Aku terlambat.